Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Video hari ini menceritakan mengenai arsitektur PaaS atau Platform as a Service. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT, manajemen, atau operational excellence. Bagaimana memulai suatu arsitektur Platform as a Service? Jadi dari katanya adalah platform. Kita biasanya dalam membangun atau mengembangkan sebuah sistem, kendala terberatnya itu adalah bukan di pengembangan atau coding, melainkan implementasinya atau deployment-nya. Kenapa? Karena pada saat memasuki tahapan deployment, kita butuh lakukan konfigurasi. Kita harus menguasai bagaimana settingan di server, kemudian kita harus tahu bagaimana cara mengamankannya, bagaimana kita ngatur proxy untuk SSL dan lain sebagainya. Memang kita harus mengantongi pengetahuan mengenai server dan operating system. Tetapi kalau udah masuk ke the real world, dunia nyata, seyogyanya adalah kita lebih banyak berfokus kepada bagaimana menjalankan proses bisnis. Jadi kalau masalah arsitektur ya, ibaratnya tinggal siap terima jadi. Contohnya, kalau saya mau memberi satu rumah, saya kan nggak butuh pusing mengenai bagaimana konfigurasi atau instalasi listrik, kemudian air, karena saya bukan di background sipil. Yang penting adalah saya memastikan listrik bisa hidup, air bisa berjalan, selesai. Nah, setelahnya apa yang saya lakukan? Ya udah, saya tinggal di dalam rumah tersebut dan have a quality life and a quality time. Jadi balik lagi, jadi konsep dari server ini ya, kalau memang menggunakan arsitektur platform as a service, itu settingannya sangat mudah, sangat cepat. Setelahnya ya tinggal fokus saja kepada pengembangan proses bisnis. Bagaimana caranya? Yang pertama harus kita ketahui, tidak harus terikat kepada satu provider, jadi tergantung selama provider itu bisa mensupport arsitektur platform as a service, biasanya konsepnya kurang lebih sama. Baik, ini adalah salah satu contoh platform, dan ini masih dalam trial, karena tujuannya kan untuk mendemokan gimana arsitekturnya. Jadi di sini ada balancing, load balancer. Jadi dia akan membagi data traffic ketika dalam kondisi tinggi. Maksudnya traffic yang sedang over ya. Terus di level kedua adalah di level application. Lalu di level 3, level database. Ini bebas mau jenisnya apa ya. Yang penting dia 3 level. Load balancer bisa dibilang opsional, artinya ada atau tidak ada itu tidak menjadi masalah. Jadi contohnya kalau saya tidak mau menggunakan load balancer, ini berarti nggak butuh. Saya hanya butuh fokus ke 2 layer, yaitu layer application dan layer DB, database. Ini sudah termasuk 3 tier. Akan tetapi, karena kebutuhan pengguna atau traffic pengguna yang bisa jadi tiba-tiba melonjak ketika high season, jadi kita harus mempersiapkan dari awal load balancer. Jadi ada baiknya adalah load balancer harus tersedia infrastrukturnya. Jadi asumsikan ini ya. Jadi ada Cloudlet, ini merupakan settingan RAM-nya. Tergantung RAM kita itu berapa. Jadi kalau misalnya saya atur misalnya 16 Cloudlet atau 2 GB ini untuk settingan RAM 6,4 GHz. Setelahnya di level kedua, sini saya aktifkan. Di level kedua adalah level application. Karena dia sudah mengaktifkan load balancer, ya idealnya adalah dia butuh 2 application server. Ini saya mau menggunakan apa? Karena PHP, misalnya saya mau menggunakan server Apache, kemudian PHP versi 8, ya tinggal dipilih aja. Oke. Setelahnya, untuk level database, saya mau menggunakan MariaDB. Oke, MariaDB versi berapa? Saya ambil yang terbaru. Dan di DB ini saya juga maunya buat balancer. Jadi ada 2. Oke. Nah, di sini ada tulisan stateless ya. Ada stateless, ada stateful. Kita lihat di sini definisinya. Jadi stateless itu adalah
dia secara simultan akan lakukan sinkronisasi, sementara kalau stateful dia secara sekuensial. Jadi singkat kata, stateful itu ya step by step dia dari A ke B. Pada saat penyimpanan ke DB server ini, ya secara sekuensial dia akan lanjut ke sini. Tetapi kalau stateless, dia akan secara simultan. Ini ada perbedaan. Secara best practice, application server itu kita pilih stateful. Sementara kalau DB, database, ya secara stateless. Kan nggak mungkin saya selaku pengguna sistem, saya harus menunggu di belakang layar, masukkan dulu ke satu server, kemudian masuk lagi ke server berikutnya. Kalau ada mirroring, ngapain saya harus butuh menunggu untuk hal itu? Karena pengguna tidak akan care bagaimana cara kerjanya. Itu ya urusan orang teknis. Jadi kita pilih stateless. Nah, setelahnya, sekarang saya cross check sekali lagi, ada load balancer, kemudian di level application, ini udah ada 2. Jadi ada vertical scaling dan bisa support horizontal scaling. Horizontal ya, ini level horizontal, ini udah jelas ya. penambahan nodes, penambahan server, itu horizontal. Kalau vertikal, berarti dia misalnya penambahan gigabyte. Jadi dia ke atas. Baik, ke DB ini juga sama, setelahnya saya create. Ini membutuhkan waktu sebentar. Proses creating. Ini masih jalan ya. Biasanya membutuhkan waktu bisa jadi 3 sampai 5 menit. Apalagi kalau ada create untuk load balancer. Tetapi kalau tidak menggunakan load balancer itu biasanya lebih cepat. Jadi jangan khawatir pada saat dalam tahapan proses creating environment seperti ini, kita bisa lihat di sini, ini lagi jalan. Jadi bukan berarti error ya. Untuk arsitektur seperti ini, contoh providernya adalah ada AWS, ada GCP, Google Cloud Platform. Kalau untuk provider ini saya mendemokannya menggunakan Dewa Cloud. Ini lagi starting, Nginx, Apache udah, MariaDB. Oke, selesai. Kita lihat kembali. Load balancer, ini ada satu node. Application server, dia ada 2 node, berarti 2 application server. Kemudian SQL server, SQL database maksud saya, dia juga ada 2 node. Artinya pada saat traffic tinggi, ini kan beban yang bagian node pertama kan tinggi nih, jadi dia akan didistribusikan. Begitu juga untuk SQL-nya, untuk database maksudnya. Bagaimana cara mengupload database? Ini sebenarnya mudah karena konsepnya adalah platform as a service. Jadi tidak butuh masuk ke level terminal, level OS-nya untuk lakukan setting ini, setting itu. Jadi kita lihat di bagian ini, di bagian node-nya, ini ada IP ya, ada IP private, ada satu lagi IP public. Tujuannya adalah kalau IP private, saya buka 2. Ini 172.172.18, ini 347, ini 349. Ini adalah private di dalam kontainer dalam server ini. Tetapi kalau public itu yang diakses di luar. Jadi kalau saya buka abc.com, yang dibaca di belakang layar dia bukan mengambil dari abc.com. abc.com itu dia akan convert menjadi IP public. Nah, IP public itu di mana? Ya dari server itu. Jadi setiap server itu pasti ada satu IP public. Daripada kita menghafal angka, tentunya kan lebih mudah kita mengingat nama domain.
Oke. Awal mulanya kita coba setting dulu untuk nama domainnya. Kan nggak mungkin kita hafal IP ya. Kita setting di bagian config. Kita lihat dulu, tentunya di application server. Oke, coba kita lihat sekali lagi. Oke, klik di sini. Oke, gak apa-apa. Ini nanti aja dulu. Mungkin saya lompat ke bagian database. Jadi untuk mengupload database, kita tinggal klik ke salah satu node ini, kemudian open in browser. Tinggal saya masukkan username sama password. Setelahnya saya sudah masuk ke environment-nya database. Karena MariaDB dan MySQL kan menggunakan phpMyAdmin. Oke, setelahnya kalau untuk upload PHP gimana? Dari sini bisa melalui web SSH. Kalau memang terbiasa menggunakan terminal, itu boleh. Tetapi karena udah esensi dari platform as service, tidak ada settingan, oleh karenanya kita tinggal masuk ke bagian deployment. Jadi deployment ada deployment archive, kita bisa upload file zip. Kemudian, kalau tidak mau, ada cara lain yaitu kita menggunakan deploy, menggunakan Git subversion, Git atau SVN. Jadi tinggal dimasukkan, nanti selesai, klik, deploy aja. Ada istilah enable zero downtime deployment. Apa artinya? Biasanya pada saat kita lakukan deployment kan ada downtime, website tidak bisa diakses sementara. Nah, kalau menggunakan platform as service, ada perubahan dari sisi logiknya, dari sisi proses bisnis, ya kita boleh deploy aja dulu. Jadi nggak ada downtime, setelah selesai baru tinggal di switch. Itulah kelebihannya. Jadi ini bisa dibaca ya, mengenai apa itu zero downtime deployment. Kita akan balik kembali. Untuk mengetes, kita tinggal klik di sini. Ini tadi karena saya nggak setting IP public ya. Kalau ada tinggal klik di IP public, udah langsung muncul. Mungkin karena saya tadi lupa, ini bisa juga di-add. IP public, kita demokan langsung. Attaching. Nah, ini enaknya. Kalau settingan biasa, di settingan server biasa, saya lupa nih, aduh, di awal lupa setting ini. Terkadang kita harus ulang lagi dari awal. Nah, kalau di platform as service, tidak usah. Di tengah-tengah pun bisa kita settingan lagi. Misalnya kayak IP public. Ini kan nampaknya critical. Ya, nggak usah diulang, tinggal ditambahkan aja. Karena udah ada IP public, saya klik. Saya copy, kemudian buka tab baru, IP. Nah, ini artinya PHP application server udah berjalan. Dia udah bisa membaca versi dari PHP-nya. Tapi nggak mungkin kita minta pengguna untuk menghafal IP ini. Jadi inilah yang harus kita convert nantinya ke domain. Coba kita lihat. Ini untuk opening browser. Ini untuk restart. Ini config. Kita bisa melihat path-nya, lokasi filenya. Ini log. Apa yang kita lakukan. Statistik. Bagaimana kondisi server. Kalau ada apa-apa, kita bisa lakukan auto scaling horizontal. Nah, setelahnya kita add trigger. Ini kita bisa tambah node. Add node, ketika loading dia udah sekian persen, selama minimal berapa menit, maka dia akan lakukan scare. Dan kapan dia akan remove node-nya, ini juga bisa diatur.
Remove node-nya kapan? Jadi ada trigger-nya. Oke, ini saya cancel aja. Kita lihat lagi menu yang lain. Tadi statistik, kemudian web SSH untuk masuk ke terminal. Ini di deploy, kemudian additional. Ini bisa dicoba lagi, scaling node, dan lain sebagainya. Kalau untuk database, ini add-on, bisa untuk scheduler dan time zone change. Ini untuk restart, config, log, statistik, SSH, redeploy, dan menu-menu tambahan lainnya. Oke, saya coba contoh ya. Ini ada deployment manager. Ada satu hello world, testing upload ke mana? Ke application server. Nah, ini kan ada terlanjur saya buat dua environment. Perhatikan kodenya, 1069. Berarti di sini. Saya enable zero downtime. Ini karena masih project pertama, jadi nggak terasa impact-nya. Lagi di deploy. Oke, kita lihat copy IP public, kita jalankan. Nah, ini. Berarti ini website dengan tulisan Hello World. Demikian sharing saya hari ini mengenai arsitektur platform as a service. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.